Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Laila dengan NIM 2301718. Saya berasal dari Prodi Sastra Indonesia. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel Gadis Pantai. Jadi selamat menyaksikan. Gadis Pantai adalah novel karya Pramudia Anantatur yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1965. Cerita ini mengisahkan kehidupan seorang gadis muda dari pesisir yang dipaksa menikah dengan seorang bangsawan Jawa. Gadis Pantai adalah tokoh utama dalam cerita ini, harus menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan sebagai istri muda dari seorang pria yang memiliki banyak istri. Melalui novel ini, Pramudia menggambarkan ketidakadilan sosial dan perjuangan kelas yang terjadi di masyarakat Jawa pada masa itu, serta menggambarkan bagaimana kehidupan seseorang wanita bisa berubah drastis karena status sosial dan kekuasaan. Novel Gadis Pantai mengisahkan tentang seorang gadis muda dari desa nelayan yang dijodohkan dengan seorang priai atau bangsawan Jawa. Tema utama novel ini adalah ketidakadilan sosial dan penindasan terhadap kaum perempuan dalam masyarakat Jawa. Alur dari novel ini adalah alur maju, seperti terdapat perkenalan, yaitu Gadis Pantai seorang gadis muda yang sederhana, polos dari desa nelayan dipilih untuk menjadi selir seorang priai. Yang kedua, konflik. Gadis Pantai mengalami kehidupan yang sulit di rumah sang priai. Dia diperlakukan dengan rendah dan sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Yang ketiga, puncak masalah atau konflik. Gadis Pantai mulai menyadari ketidakadilan yang dia alami. Dia berusaha mempertahankan martabat dan harga dirinya di tengah penindasan yang dialaminya. Yang keempat, penyelesaian atau resolusi. Gadis Pantai akhirnya dipulangkan ke desanya setelah dianggap tidak berguna lagi oleh priai. Dia kembali ke kehidupan lamanya dengan pengalaman pahit dan trauma yang mendalam. Tokoh dan penungkuhan dalam novel Gadis Pantai. Yang pertama, Gadis Pantai memiliki karakter gadis muda dari desa nelayan yang menjadi tokoh utama dalam cerita ini. Ia digambarkan sebagai sosok yang polos, sederhana, dan penuh kepasrahan. Penokohannya adalah Gadis Pantai adalah simbol dari ketidakberdayaan rakyat kecil dalam menghadapi kekuasaan dan kekerasan sosial. Perkawinan paksa yang ia alami menggambarkan realitas sosial pada zamannya. Yang kedua, Bendoro memiliki karakter seseorang bangsawan Jawa yang menikahi Gadis Pantai. Ia digambarkan sebagai sosok yang berwibawa, berkuasa, tetapi juga dingin dan tidak memiliki empati. Penukohan Bendoro adalah mewakili kelas bangsawan yang sering memanfaatkan kekuasaannya untuk menindas rakyat kecil. Hubungannya dengan Gadis Pantai tidak lebih dari cara untuk menunjukkan kekuasaannya. Yang ketiga, Ibu Gadis Pantai memiliki karakter ibu dari Gadis Pantai yang penuh kasih sayang, tetapi juga pasrah terhadap nasib yang menimpa keluarganya. Penokohannya, Ibu Gadis Pantai mencerminkan sosok ibu yang berjuang untuk anak-anaknya. Meskipun terjebak dalam situasi yang sulit, ia juga simbol dari ketabahan dan pengorbanan. Yang keempat, Mbah Suro memiliki karakter kepala pelayan di rumah Bendoro yang bijaksana dan memahami situasi sosial di sekitarnya. Memiliki penokohan, Mbah Suro adalah sosok yang memberikan pandangan yang lebih dalam kepada Gadis Pantai tentang realitas kehidupan bangsawan. Ia juga berperan sebagai penasehat yang membantu Gadis Pantai memahami situasi yang dihadapinya. Selanjutnya, latar. Yang pertama, latar tempat. Desa pesisir. Gadis Pantai tinggal di sebuah desa pesisir di Jawa. Bukti dialognya adalah, "Laut ini adalah bagian dari hidup kita," kata ayah Gadis Pantai. "Kita lahir di sini dan kita akan mati di sini." Yang kedua, latar waktu. Era kolonial Belanda. Novel ini berlatar pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Bukti dialognya adalah, "Tuan besar dari kota datang besok."
ujar ibu. Kita harus siap-siap. Yang ketiga, latar suasana. Suasana melankolis dan tegang. Ada perasaan kesedihan dan ketidakpastian yang menyelimuti kehidupan gadis pantai. Bukti dialognya adalah, apakah kita akan selalu hidup dalam bayang-bayang orang kota, Bu? Tanya gadis pantai dengan nada yang sedih. Selanjutnya, gaya bahasa dan sudut pandang. Dalam novel Gadis Pantai menggunakan gaya bahasa yang cenderung deskriptif dan naratif. Pramudia menggunakan bahasa yang kaya akan detail untuk menggambarkan latar belakang, karakter, dan suasana pada masa kolonial Belanda di Indonesia. Penggunaan dialog yang alami dan kiasan yang menggugah juga sering ditemui, memberikan kesan hidup dan realistis pada ceritanya. Sedangkan sudut pandang yang digunakan dalam novel Gadis Pantai ini adalah sudut pandang orang ketiga. Narator menceritakan kisah dari luar tetapi dengan fokus pada pengalaman dan perasaan gadis pantai, tokoh utama dalam novel ini. Sudut pandang ini memungkinkan pembaca untuk memahami dunia dan peristiwa dari perspektif gadis pantai serta merasakan keterbatasan dan penderitaan secara lebih mendalam. Novel Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur memiliki berbagai amanah yang terkandung di dalamnya. Beberapa amanah yang dapat diambil dari novel ini adalah yang pertama, ketidakadilan sosial. Novel ini menggambarkan ketidakadilan sosial yang terjadi antara kaum bangsawan dan rakyat biasa. Gadis Pantai sebagai tokoh utama mengalami ketidakadilan yang dilakukan oleh priyayi atau bangsawan Jawa. Yang kedua, pemberdayaan perempuan. Cerita ini juga menyoroti posisi perempuan dalam masyarakat pada masa itu. Gadis Pantai harus menghadapi banyak tantangan dan ketidakadilan karena statusnya sebagai perempuan. Yang ketiga, kritik terhadap sistem feodalisme. Melalui perjalanan hidup Gadis Pantai, Pramudia mengkritik sistem feodalisme yang tidak adil dan menindas. Yang keempat, pentingnya pendidikan. Novel ini juga menyoroti pentingnya pendidikan dan pengetahuan sebagai alat untuk memperbaiki nasib dan keluarga dari lingkaran penindasan. Yang kelima, keberanian dan keteguhan. Gadis Pantai menunjukkan keberanian dan keteguhan dalam menghadapi berbagai cobaan dan ketidakadilan yang menimpanya. Dengan membaca Gadis Pantai, pembaca diajak untuk merenungkan tentang pentingnya keadilan sosial, pemberdayaan perempuan, dan pentingnya pendidikan dalam lingkungan masyarakat. Unsur-unsur ekstrinsik dalam novel Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi pembentukan cerita dari luar karya sastra itu sendiri. Beberapa unsur ekstrinsik yang dapat ditemukan dalam novel Gadis Pantai antara lain, yang pertama, profil pengarang atau latar belakang pengarang. Pramudia Anantatur adalah seorang penulis dan jurnalis Indonesia yang dikenal luas karena karya-karya sastra yang kuat dan kritis terhadap kondisi sosial dan politik di Indonesia. Ia lahir pada 6 Februari 1925 di Blora, Jawa Tengah dan meninggal pada 30 April 2006. Karir dan karya Pramudia Anantatur adalah Pramudia memulai karir menulisnya sebagai jurnalis dan kemudian menjadi penulis fiksi. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Tetralogi Buru, yang terdiri dari 4 novel, yaitu Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Tetralogi ini menggambarkan sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia melalui tokoh Minke, seorang pribumi terdidik di zaman kolonial Belanda. Yang kedua, latar belakang sosial dan budaya. Di dalam novel ini menggambarkan kehidupan masyarakat pada masa itu, khususnya tentang budaya feodalisme yang kental di kalangan bangsawan dan rakyat biasa. Yang ketiga, latar belakang sejarah. Cerita ini berlatar pada masa pemerintahan Belanda yang mempengaruhi struktur sosial dan kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.
Sekian penjelasan dari saya mengenai unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik dalam novel Gadis Pantai. Sekian saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.